Martial Peak 3523. Dia jelas telah melukainya sejak lama. Dia jelas telah menggunakan semua makhluk hidup di benua surga abadi sebagai pengorbanan darah untuk menghabiskan sisa kekuatannya. Setelah sekian lama, dia seharusnya menjadi semakin lemah sampai akhirnya dia jatuh di sini tanpa kekuatan untuk melawan. Lalu, dia seharusnya telah dicerna oleh prinsip dunia wilayah iblis, jadi mengapa dia masih bisa melawan? Lebih jauh lagi, dari jejak serangan Ming Yue, aura pria ini bahkan lebih stabil dan kuat daripada saat dia pertama kali terjebak di sini. Rasanya seolah-olah dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia salah? Ekspresi Sueli dingin. Dia tidak bisa mengerti. Luka-luka di tubuh Ming Yue terlihat jelas bagi semua orang. Sebelum dia terjebak di sini, dia telah terluka oleh beberapa serangan gabungan Demon Saint. Luka di perutnya disebabkan oleh Sueli sendiri. Untuk alasan ini, dia bahkan menggunakan teknik rahasia yang melukai dirinya sendiri dan juga musuh. Sueli percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka semacam itu kecuali dirinya sendiri. Sebagai kaisar besar batas bintang, Ming Yue jelas tidak kekurangan pil. Namun, bagaimana teknik rahasianya bisa diblokir oleh pil belaka? Sueli tidak ingin apa-apa selain menyelam ke kedalaman lautan darah dan melihat keadaan Ming Yue saat ini dengan matanya sendiri. Namun, di dalam lautan darah yang berada di bawah kendalinya adalah tanah murni yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Itu memblokir kekuatan formasi besar, jadi Sueli tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Karena dia tidak bisa melihat, maka dia hanya bisa mengujinya. Dia secara pribadi menjaga tempat ini, tetapi dia masih membiarkan orang-orang dari Blood Demon Rache dibantai seperti sayuran. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi lelucon. Sambil berteriak, Sueli mengangkat tangannya. Tubuhnya yang tinggi bergetar, dan Demon Ki yang agung meluncur dengan liar. Pada saat ini, lautan darah yang mendidih anehnya sunyi, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menekannya. Pada saat berikutnya, lautan darah tiba-tiba mulai berputar searah jarum jam, menggulung kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, bola darah besar muncul di tengah 12 pilar berwarna darah. Bola darah itu seluruhnya berwarna merah. Bahkan dari ribuan mil jauhnya, orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Seolah-olah bulan purnama di langit telah diwarnai merah dan jatuh ke tanah. Itu membawa kengerian yang tak terlukiskan, seolah-olah akhir dunia akan datang. Di tengah bola darah, cahaya putih redup dibiaskan. Ini adalah satu-satunya tanah murni yang telah dibentuk bulan cerah dengan memisahkan lautan darah dengan budidaya tertingginya. Namun, area tanah murni ini hampir tidak terlihat dibandingkan dengan seluruh bola darah. Di dalam lautan darah, banyak bayangan darah seukuran telapak tangan terbentuk. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bayangan darah ini adalah kelelawar berwarna darah. Di bawah kendali Sueli, mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu menuju tanah putih bersih. Namun, saat mereka bersentuhan dengan cahaya lembut, mereka semua berubah menjadi bubuk halus dan menghilang. Ada sejumlah besar kelelawar berwarna darah, dan mereka terus muncul dan menghilang. Namun, tidak peduli berapa banyak kelelawar berwarna darah yang ada, mereka tidak dapat melemahkan cahaya dari tanah suci. Ekspresi Sueli menjadi lebih suram. Tidak ada kebutuhan untuk pengujian lebih lanjut. Dia sudah bisa melihat bahwa kondisi Bright Moon telah membaik. Bahkan jika dia belum sepenuhnya pulih, kemungkinan besar dia sudah banyak pulih. Seperti yang diharapkan, Kaisar Besar Batas Bintang tidak bisa diremehkan. Dia awalnya berpikir bahwa 12 formasi iblis besar dan lautan darah tempat semua makhluk dari benua surga abadi berkumpul akan cukup untuk melenyapkan bulan cerah. Siapa sangka bulan cerah ternyata masih punya kekuatan untuk berjuang. Rencana awal tidak lagi bisa diterapkan, jadi dia hanya bisa melakukan beberapa penyesuaian. Begitu dia memikirkan ini, jejak tekad melintas di mata merah Sueli. Tangannya membentuk segel, dan ketika Demon Ki di tubuhnya roli-roli, kecepatan putaran bola darah menjadi lebih cepat. Kecepatan yang tak terlukiskan menyapu tornado. Melihat ke bawah dari langit, dunia di bawah tampaknya telah berubah menjadi gasing yang akan memutar seluruh benua surga abadi. Setan darah di sekitar formasi besar mundur satu demi satu, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Di bawah kendali Sueli, semua jenis makhluk darah lahir dari lautan darah. Mereka menerkam menuju tanah suci dan kemudian menghilang ketika mereka bersentuhan dengan cahaya putih bersih. Lautan darah memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, sedangkan cahaya lembut memiliki kekuatan pemurnian yang tak tertandingi. Ini adalah pertempuran antara korosi dan pemurnian. Bright Moon dan Sueli seperti musuh alami satu sama lain. Mereka bertabrakan satu sama lain dengan koridor mereka sendiri, bergesekan dengan cahaya yang membuat seluruh dunia pucat jika dibandingkan. Seiring waktu berlalu, bola darah secara bertahap menyusut ukurannya. Namun, tanah murni tidak bergerak sama sekali. Itu tidak menyusut sedikit pun. Sebagian besar ras Saint dan Demon menyaksikan dari jauh, dan mereka semua merasa hati mereka sakit. Bola darah itu adalah item yang diperoleh melalui pengorbanan darah semua makhluk di benua langit abadi.
Dengan kata lain, Sueli saat ini menggunakan energi yang terkumpul dari semua makhluk di benua langit abadi untuk melawan bulan cerah. Setiap kali ukurannya menyusut, itu mewakili pengorbanan ratusan ribu atau bahkan jutaan makhluk ras iblis. Tidak diketahui apakah pengorbanan ini berarti. Di sisi lain, ekspresi Sueli tidak berubah setelah dia mengambil tindakan. Menyusutnya bola darah tidak memengaruhinya sedikit pun. Baginya, jika dia bisa melemahkan bulan cerah lagi, belum lagi membuat bola darah di depannya menghilang sepenuhnya, itu akan sangat berharga bahkan jika dia harus mengorbankan 2 atau 3 makhluk lagi dari benua. Ada ratusan benua di wilayah iblis, tetapi hanya ada 12 orang suci iblis. Jika dia bisa menukar kehidupan 2 atau 3 benua untuk satu tempat di Mensane, itu akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus. Lebih jauh lagi, yang dikorbankan hanyalah makhluk dari benua, bukan benua itu sendiri. Ras iblis tingkat bawah semacam ini bukanlah apa-apa bagi di Mensane. Wilayah iblis tidak memiliki banyak hal, tetapi memiliki populasi yang besar. Ketika saatnya tiba, yang harus mereka lakukan hanyalah memigrasikan beberapa makhluk ras iblis dari benua lain, dan mereka secara alami dapat memulihkan vitalitas benua yang telah dikorbankan. Suara mendesis tidak berhenti, dan bahkan menutupi gerakan yang disebabkan oleh rotasi bola darah. Itu adalah suara cahaya bulan terang yang memurnikan air darah. Di dalam bola darah merah gelap, cahaya yang awalnya lemah tumbuh semakin kuat. Tampaknya saat bola darah menyusut dalam ukuran, tanah murni secara bertahap meluas juga. Jejak keterkejutan akhirnya melintas di mata merah Sueli. Jika dikatakan bahwa dia yakin bahwa luka-luka Bright Moon telah sembuh pada awalnya, maka dia yakin bahwa Bright Moon pasti telah pulih ke kondisi puncaknya, atau bahwa dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menstabilkan luka-lukanya dengan paksa. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan suci seperti itu. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Melihat situasi saat ini, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk jika dia terus menunda. Jika Bright Moon benar-benar berhasil melarikan diri, maka sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga tempat ini, dia pasti akan kehilangan muka. Sueli tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak pilar berwarna darah di bawah kakinya. Kekuatan tak terlihat menyebar di sepanjang pilar berwarna darah dan langsung menyebar ke 11 pilar berwarna darah lainnya. Pilar panjang yang telah bertindak sebagai fondasi formasi selama ini tiba-tiba melintas dengan cahaya aneh. Pola rumit pada pilar secara bertahap mulai mengalir. 11 aliran air darah dipisahkan dari bola darah dan diserap oleh pilar berwarna darah. Air darah mengalir di sepanjang pilar sampai ke atas, mengembun menjadi sosok berwarna darah di bagian atas. 11 pilar berwarna darah, 11 sosok berwarna darah. Secara kebetulan, ada sosok berwarna darah yang berdiri di setiap pilar berwarna darah. Mereka berhubungan dengan posisi Sueli dan membentuk formasi terkuat di wilayah iblis, formasi 12 iblis besar. Sosok-sosok berwarna darah ini memiliki tinggi yang berbeda-beda, pria dan wanita. Air darah membangun tubuh mereka. Fitur wajah mereka jelas, dan mata mereka bersemangat. Aura yang berbeda terpancar dari badan air darah, tetapi masing-masing dari mereka adalah aura dari Dimensane. 12 sosok ini mewakili 12 keberadaan terkuat di wilayah iblis. Namun, selain tubuh asli Sueli, 11 lainnya adalah avatar yang telah turun. Sebagai dasar dari formasi 12 iblis besar, gumpalan roh ilahi dari setiap orang suci iblis disegel di dalamnya. Pada saat kritis, orang yang bertanggung jawab atas formasi secara alami dapat menggunakan seni rahasia untuk membangkitkan avatar ini dan meningkatkan kekuatan formasi. Misalnya, saat ini, di antara mereka, Yurumeng dan Bailey Mo ada di antara mereka. Namun, selain mereka berdua, 90% dari 10 Dimensane lainnya adalah laki-laki. Sueli, bagaimana situasinya sekarang? Salah satu sosok tinggi melihat sekeliling, lalu berbalik untuk melihat Sueli dan bertanya. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Ning Yue jelas berbohong kepada kita semua. Sialan. Suara serak lainnya terdengar, bercampur dengan kemarahan. Meskipun mereka hanya avatar yang turun, Dimensane bukanlah orang bodoh. Mereka bisa melihat situasi secara sekilas. Ning Yue memiliki kemampuan untuk menahan bola darah, jadi dia jelas tidak dalam kondisi sekarat seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sueli, kamu sudah ceroboh. Kamu bahkan tidak bisa menjaga orang setengah mati. Kamu praktis sampah. Sosok pendek tertawa aneh. Orang ini sangat mencolok di antara 12 Dimensane karena dia sangat pendek. Dia hanya seukuran anak berusia 5 atau 6 tahun. Namun, tubuhnya bulat dan roli, yang membuatnya terlihat agak lucu. Namun, auranya adalah yang paling berbahaya dari semua Dimensane. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ketika ini dikatakan, banyak alis Dimensane berkerut. Tidak dapat disangkal bahwa Sueli bertanggung jawab atas situasi ini. Jika dia memperhatikan kondisi Ming Yue sebelumnya, dia mungkin bisa menghindari situasi ini. Namun, jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Sueli.
Jika Kaisar Besar Batas Bintang begitu mudah untuk dihadapi, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk memasang jebakan ini. Jika ada orang lain yang menjaga tempat ini, mungkin mereka tidak akan melakukannya sebaik Sueli. Bagaimanapun, Sueli terlahir sebagai iblis darah. Kekuatan makhluk benua pengorbanan darah hanya bisa dimaksimalkan di tangannya. Namun, dengan hal seperti ini terjadi, seseorang harus menjadi kambing hitam. Ketika pria pendek itu selesai berbicara, Sueli menoleh untuk menatapnya dan menyeringai. Huobu, siapa yang memberimu nyali untuk berbicara dengan raja ini seperti ini? Apakah kamu lupa rasa sakit karena dipukuli 20.000 tahun yang lalu? Apakah kamu ingin mencoba lagi? Jika kamu mau, raja ini tidak keberatan mengajarimu pelajaran. Petik 2. Orang suci iblis bernama Huobu melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Tubuh Rolly yang bulat benar-benar membengkak, dan auranya yang sudah berbahaya menjadi jauh lebih berbahaya. Kamu masih berani mengungkit masalah dari 20.000 tahun yang lalu. Jika kamu tidak curang saat itu, raja ini tidak akan dipermalukan olehmu. Sueli mencibir, kamulah yang kekanak-kanakan dan bodoh. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Meskipun otak adalah hal yang baik, tidak semua orang memilikinya.